Pergi ke kantin membeli bakwan. Cabang satu dimakan kucing manja. Selamat datang kembali Pak Brian di Almeter SMA Negeri 14 Jakarta tercinta. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan DKI yang mewakilinya serta jajaran pimpinan dari Dinas Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA 14, SMA negeri terbaik se-Jakarta. Para guru yang kami hormati, tentunya ada Dewan Sekolah namanya? Komite Sekolah yang kami hormati, juga adik-adik mahasiswa, ada alumni, ada pengurus OSIS FPK dan adik-adik seluruh siswa SMA 14. Saya juga bawa teman-teman saya dari ITB, ini ada Mas Amron dan Mas Alim, bekas mahasiswa saya. Adik-adik sekalian, terima kasih, saya sangat senang pagi hari ini bisa hadir di SMA saya. Dulu saya tahun 91 sampai 94 di sini. Pastinya belum ada yang lahir ya. Jadi nggak apa-apa. Dulu sekolahnya nggak sebagus ini. Dulu gedung sekolahnya di sini nih, saya ingat. Madepnya ke sini. Dulu masuknya dari sini, makanya tadi saya bilang ke supir saya, itu udah sampai SMA 14. Ternyata pintunya beda sekarang. Sudah di sebelah sini. Jadi sekolahnya sudah sangat bagus. Jadi kalau dulu aja bisa membawa saya jadi menteri, harusnya sekarang bisa membawa adik-adik semua meraih cita-citanya. Karena sekolahnya sudah jauh lebih bagus. Amin ya robbal alamin. Adik-adik yang saya banggakan. Jadi memang dulu ketika saya sekolah di SMA 14, kebetulan saya juga menjadi ketos ya, jadi istilahnya jam sekarang, ketua OSIS. Kemudian setelah itu saya diterima di Institut Teknologi Bandung di ITB, jurusan Teknik Fisika. Jadi memang ya adik-adik sekalian, masa SMA itu masa paling menentukan, ya, masa paling menyenangkan juga, dan masa paling banyak teman-temannya begitu ya. Jadi adik-adik kalian harus bisa memanfaatkan itu. Saya dulu kalau upacara begini duduk dirinya yang paling belakang tuh saya tuh biasanya. Soalnya suka bercanda bro. Yang belakang-belakang pasti ngobrol gitu kan, santai gitu. Gak apa-apa. Yang penting pas belajar serius ya. Adik-adik yang saya banggakan, jadi mengejar cita-cita ya, itu tidak ada hubungannya dengan latar belakang adik-adik semua. Jadi apapun yang dicita-citakan ya, apapun yang diinginkan, kalau itu memang dikejar terus aja dikejar. Jangan pernah lelah mengejar keinginan Anda. Jangan pernah menyerah mengejar mimpi Anda. Insya Allah dapat digapai. Syaratnya apa? Jangan pernah lelah. Dulu saya bukan dari keluarga yang luxury, bukan dari keluarga yang berada. Orang tua saya juga hanya pegawai negeri sipil biasa begitu ya, bukan pejabat. Saya datang ke sini biasanya naik M19. Masih ada ya M19 ya? Masih. Oh masih ada. M19 di sono. Pulangnya naik T58 Metro Mini tuh yang kalau naik sambil gelantungan gitu saking penuhnya. Nah itu ya, kalau kita mengejar terus maka jalan-jalan kemudahan itu akan dibuka. Ya jadi jangan pernah membayangkan, aduh saya mah biasa-biasa aja, saya orangnya begini-gini aja, udahlah
saya nggak pengen jadi apa-apa, saya pengen begini-gini aja. Jangan, ya, kejar mimpi Anda setinggi-tingginya. Dan masa SMA itu yang masa paling menentukan, karena dia akan membangun karakter Anda, cara belajar Anda, cara bergaul Anda, cara hidup Anda, sampai nanti kuliah lebih menentukan lagi langsung bekerja. Jadi pesan saya ya, mumpung adik-adik ini masih SMA, bentuk kepribadian Anda, bentuk kedisiplinan Anda semua ya adik-adik saat SMA. Anda beruntung punya sekolah yang jauh lebih baik dari zaman saya. Anda beruntung punya guru-guru nih yang hebat-hebat semua. Tepuk tangan untuk para guru. Sehingga adik-adik semua nantinya sukses. Jangan pernah menyerah. Tidak ada yang menggaransi kesuksesan semua orang kecuali diri Anda sendiri. Ini saya bawa Mas Amron, mahasiswa saya dulu di ITB ya. Sekarang kalau Anda beli parfum pasti nanti mereknya karyanya Mas Amron. Mas Amron ini punya parfum namanya Humans, HMNS. Keren ya. Mas Amron ini dulu juga berasal dari SMA yang nggak sebagus ini ya, di Siantar ya. Di Siantar, orang Siantar. Tempatnya Pak Horale juga nih. Jadi dari Siantar datang ke ITB, kuliah yang benar, nggak harus mewah, nggak punya ada keterbatasan. Jangan menyerah, pasti ada jalan, pasti ada yang memberi beasiswa, Anda kerja. Yang penting keinginan Anda kuat, itu aja. Kuncinya apa? Keinginan yang kuat. Ini di sampingnya juga ada Mas Alif, sama juga. Jadi Anda harus bisa bangga terhadap diri Anda bangga terhadap SMA 14 yang terbaik, sehingga nanti Anda semangat ya, Anda bisa mengejar cita-cita. Jangan, kalau cita-cita saran saya ya, jangan mengejar jabatan, kejarlah kemanfaatan kepada banyak orang. Nanti akan mengantarkan Anda pada jabatan-jabatan yang tinggi. Tapi jangan jabatan yang dikejar ya. Jadi adik-adik sekalian, silahkan melanjutkan lagi pelajarannya. Silahkan yang masih belum serius, mulai menata. Nakal-nakal dikit nggak apa-apa gitu ya. Jangan kebanyakan, kalau nakal kasihan Bapak Ibu guru. Karena disitulah nantinya Anda akan bisa mendapatkan jalan-jalan untuk mencapai cita-cita. Yang juga penting, yang kedua ya, yang pertama kejar mimpi, punya keinginan. Anda yang kelas 2, kelas 1 mungkin belum mau menuju kampus mana, cari kampus yang terbaik di Indonesia. Bahkan pemerintah sekarang punya beasiswa kalau Anda mau sekolah di MIT, sekolah di Stanford, di Harvard. Wow. Itu sama bagusnya dengan ITB ya. Terbalik ya. Sama bagusnya dengan ITB. Itu Anda bisa kejar, Anda dapat beasiswa. Jadi nggak ada yang menghalangi keinginan Anda sekarang, kecuali Anda sendiri. Yang kedua ya, teruslah mendengarkan Bapak Ibu guru Anda. Bapak Ibu guru ini adalah orang-orang terbaik di planet bumi ya. Kenapa? Mereka setiap hari dari pagi ya, ada yang masih subuh, mungkin habis subuh berangkat kalau rumahnya jauh, datang ke sekolah untuk mendidik Anda semua. Jadi jangan pernah melupakan Bapak Ibu guru. Kunci itu. Kalau Anda menghormati Bapak Ibu guru, memberikan apresiasi, ingat pesan-pesan, itu adalah sihir kalau menurut saya ya. Mendengarkan pesan dari Bapak itu sihir yang membuat Anda akan berhasil. Jadi dengarkan aja, ikutin aja. Ibu Bapak guru ini udah puluhan tahun ya, Bapak Ibu guru mengajar orang, membuat orang banyak sukses. Luar biasa. Saya selalu menaruh hormat, saya selalu menaruh bangga, dan
apresiasi kepada seluruh Bapak Ibu guru, apalagi Bapak Ibu guru di SMA 14 ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semua. Mereka ngajarin, kadang nggak selesai ngajarin. Kasihan sama anak-anak siswanya, didoain coba ya. Ibu Bapak guru mendoakan, ya Allah, buat berhasil anak ini, itu luar biasa. Jadi ingat terus Bapak Ibu, mereka lah yang membuat saya berhasil, Mas Amron berhasil, semua orang berhasil karena Bapak Ibu guru. Jangan lupakan mereka, terima kasih selalu kepada mereka. Doakan terus Bapak Ibu guru mereka supaya sehat selalu. Amin. Yang ketiga ya, berterima kasih juga kepada orang tua kalian. Sukses itu, keberhasilan itu mungkin 70% dari Anda yang bekerja keras dari pagi sekolah, tetapi mungkin juga kebanyakan dari doa-doa orang tua Anda. Bapak Ibu Anda yang kerja keras dari pagi, pengen ngelihat anaknya berhasil, pengen ngelihat anaknya seperti orang begitu ya, naik mobil bagus, kantornya bagus dan seterusnya. Itu adalah energi yang luar biasa. Kadang-kadang Anda nggak sadar ya, wah kok saya jadi rajin begitu ya. Itu jangan-jangan doa dari orang tua. Jadi ingat terus orang tua, minta doa terus dari orang tua. Itu adalah energi yang luar biasa. Keempat, yang terakhir pesan saya ya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar harus menjadi kebiasaan. Kalau di negara-negara maju ya, adik-adik sekalian, membaca buku itu luar biasa menjadi kebiasaan. Jadi itu harus terus, jangan bosan. Simbol orang keren itu adalah baca buku. Bukan punya mobil bagus, bukan. Itu zaman dulu. Punya baju yang bagus, bukan. Simbol kemajuan adalah membaca buku, karena di sanalah berarti orang dia paham bahwa pengetahuan itu menjadi landasan untuk maju. Jadi adik-adik sekalian, itu saja yang dapat saya pesankan. Terima kasih. Saya sudah bertemu dengan adik-adik sekalian. Saya yakin ya, saya dulu tahun 91 sampai 94. Jadi berapa tahun yang lalu? 32 tahun lalu. 32 tahun yang lalu saya yang berdiri di sana yang paling belakang gitu. Jadi saya yakin 25 tahun, 30 tahun lagi nanti adik-adik namanya ada yang muncul di Kabinet Indonesia Maju. Atau juga ada yang muncul sebagai pengusaha sukses di Indonesia. Atau muncul jadi Bapak Ibu guru yang mengajar di sini. Semuanya itu adalah keberhasilan. Selama kita memberi manfaat pada orang lain, itu adalah kesuksesan. Ya, jadi silahkan mulai sekarang bangun cita-cita, bangun mimpinya, berteman dengan baik semua teman-teman Anda, siapkan diri Anda, jangan pernah berhenti untuk mengejar cita-cita, jangan pernah mudah menyerah. Oke? Kalau ada masalah, apapun masalah itu pasti ada jalannya. Tidak mungkin tidak ada jalannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih adik-adik semua sudah mau mendengarkan pesan-pesan dari saya. Biasanya kalau dulu saya mahasiswa ya, dulu saya sekolah 19 masih 2-3 menit masih serius. Di atas 3 menit udah mulai ngobrol sama temennya. Karena udah nggak seru begitu ya. Jadi terima kasih adik-adik sekalian, sukses selalu, jaya SMA 14, jaga SMA 14 supaya tetap menjadi terbaik di Jakarta. Terima kasih.